Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ikonul Arifin dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 312310487. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas untuk TS dari mata kuliah basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai DBMS. Apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Kemudian, tentang redundansi data. Apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui data, serta dapat menghabiskan tempat penyimpanan data dan juga menimbulkan inkonsistensi data. Hal ini berarti dokumen yang sama mungkin mempunyai data yang berbeda. Akhirnya, redundansi mengakibatkan data menjadi tidak konsisten. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk akses yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tentang entitas. Jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas atau dalam bahasa Inggrisnya entity adalah objek dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasikan dan dibedakan dari objek lain. Dalam konteks database, entitas mewakili objek yang ingin disimpan dalam database, seperti karyawan, produk, atau pelanggan. Kemudian, CumCity Key. Apa itu CumCity Key? CumCity Key adalah teknik pemodelan data yang digunakan dalam desain basis data untuk membuat pengenal unik untuk sebuah tabel dengan menggabungkan beberapa kolom bersama-sama. Dengan primary key sederhana yang terdiri dari suatu kolom, CumCity Key terdiri dari dua atau lebih kolom. Selanjutnya, index key. Apa kegunaan dari index key? Untuk optimalisasi data, kita dapat menggunakan indeks, mampu meningkatkan kecepatan operasi pada suatu tabel, terutama operasi select. Pada MySQL, indeks dan data dari suatu tabel tersimpan secara terpisah. Dengan kata lain, membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Kesalahan pemberian indeks pada suatu kolom dapat memperlambat operasi pada suatu tabel karena indeks dibaca terlebih dahulu untuk mendapatkan data. Indeks ini sangat bermanfaat sekali untuk proses pencarian data. Jika suatu tabel tidak ada indeks, maka proses pencarian data bisa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk data yang dalam jumlahnya besar. Analoginya adalah, misalkan kita akan mencari sebuah nomor telepon seorang bernama Rosihan Ariyuwana. Dalam buku telepon, bila dalam buku tersebut tidak ada indeks, maka kita akan kesulitan untuk mencarinya, bahkan kita akan mencarinya di setiap halaman buku. Namun, dengan adanya indeks, kita tidak perlu mencari di setiap halaman buku nomor telepon itu, namun cukup mencarinya lewat indeks dari pemilik nomor telepon yang diawali dengan huruf R. Selanjutnya, arsitektur basis data. Ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yang pertama adalah arsitektur basis data terpusat. Dalam arsitektur ini, semua komponen basis data seperti penyimpanan data, manajemen transaksi, dan manajemen akses terpusat pada suatu lokasi fisik. Semua aplikasi dan pengguna terhubung ke basis data dan pusat ini. Kemudian yang kedua, arsitektur basis data terdistribusi. Arsitektur ini membagi data dan fungsi basis data di antara beberapa lokasi fisik atau node. Setiap node dapat memiliki otonomi dalam hal manajemen data, namun masih terhubung ke jaringan yang memungkinkan akses terhadap data dari berbagai lokasi. Yang ketiga adalah arsitektur basis data terdistribusi terintegrasi. Ini adalah variasi dari arsitektur terdistribusi di mana beberapa basis data distribusi terintegrasi menjadi suatu sistem yang terkoordinasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan mengelola data secara terdistribusi tanpa memerlukan interaksi langsung dengan setiap node.
Yang keempat yaitu arsitektur basis data terdistribusi replikasi. Dalam arsitektur ini, data disalin di beberapa node atau lokasi fisik untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja. Perubahan pada suatu salinan data akan direplikasi ke salinan lainnya untuk menjaga konsistensi. Kemudian yang kelima, arsitektur basis data terdistribusi terfragmentasi. Dalam arsitektur ini, data dibagi menjadi fragmen yang disimpan di beberapa node. Fragmen ini dapat bersifat vertikal, yang artinya atribut tertentu dari tabel yang berbeda disimpan di node yang berbeda, atau secara horizontal, yang artinya bagian dari baris data disimpan di dalam node yang berbeda. Kemudian yang keenam adalah arsitektur basis data cloud. Ini adalah arsitektur untuk menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Data disimpan di lingkungan cloud yang dapat diakses dari berbagai lokasi terdistribusi. Kemudian yang ketujuh, arsitektur basis data peer-to-peer atau yang disingkat P2P. Dalam arsitektur ini, setiap node memiliki kemampuan penuh sebagai node, server, dan klien. Data disimpan secara terdistribusi di antara node-node ini. Dan setiap node dapat berkomunikasi langsung dengan node lainnya. Kemudian, level basis data. Apa saja level basis data? Yang pertama adalah level eksternal. Pada level ini, level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Kemudian, level konseptual. Pada level ini menjelaskan tentang data yang disimpan dalam database dan hubungan antara data tersebut. Yang ketiga, level internal. Level ini menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam basis data. Selanjutnya, perbedaan model basis data. Apa perbedaan antara basis data hierarki dan basis data jaringan? Yang pertama, dalam model basis data hierarki, menggunakan struktur tree atau pohon hierarki untuk menyimpan data. Setiap entitas diwakili sebagai simpul dalam tree dengan hubungan hierarkis antara simpul-simpul tersebut. Biasanya dengan satu simpul di atas dan banyak simpul di bawah. Sedangkan model data jaringan menggunakan struktur grafik dan untuk menyimpan data. Data disusun dalam beberapa bentuk entitas yang terhubung dengan entitas lain melalui relasi yang disebut set. Setiap simpul dapat terhubung dengan banyak simpul lainnya melalui relasi ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang perbedaan model data, relational database, dan entity relationship. Pada model data relational database menggunakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom untuk menyimpan data. Data diorganisir dalam bentuk relasi antar tabel-tabel berdasarkan kunci. Sedangkan model data entity relationship menggunakan model konseptual yang terdiri dari entitas, objek atau konsep dalam dunia data, atribut yang berarti sifat dari entitas, dan hubungan yang berarti ketertarikan antar entitas. Selanjutnya yaitu perbedaan basis data. Apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Perbedaan antara SQL dengan non-SQL. Perbedaannya yang pertama terdapat pada struktur. Non-SQL memiliki struktur data yang lebih fleksibel dan tidak memiliki tabel. Data disimpan dalam dokumen, grafik, atau key value store. Sedangkan struktur data SQL adalah sistem database relasional. Ini berarti data disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Struktur tabel didefinisikan sebelum data masuk. Perbedaan yang kedua terdapat pada konsistensi. NoSQL menggunakan model konsistensi base. Sistem ini memprioritaskan ketersediaan dan partisipasi pada sistem database. Sedangkan konsistensi data SQL menggunakan model konsistensi ACID. Hal tersebut mengharuskan transaksi untuk mematuhi semua aturan dan mengizinkan rollback jika ada kesalahan. Selanjutnya, perbedaannya terdapat pada bahasa. NoSQL menggunakan bahasa yang bervariasi tergantung pada jenis NoSQL yang digunakan.
Sedangkan bahasa dari query SQL menggunakan bahasa query SQL standar untuk memanipulasi data. Selanjutnya, perbedaannya terdapat pada aplikasi. NoSQL biasanya digunakan dalam aplikasi web yang memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi, ia banyak ditemukan pada situs web, media sosial, game, dan juga load. Penggunaan SQL biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis, keuangan, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan integrasi yang tinggi dan transaksi yang kompleks. Perbedaan selanjutnya terdapat pada bagian keamanan. Keamanan juga merupakan salah satu perbedaan non-SQL dan juga SQL. Non-SQL kurang aman karena lebih fokus pada kinerja dan ketersediaan pada keamanan. SQL seringkali lebih aman karena memiliki mekanisme keamanan yang lebih kuat, seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Perbedaan selanjutnya terdapat pada bagian skema. NoSQL tidak memerlukan skema data yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Skema data SQL memerlukan definisi skema data yang sebelum data dimasukkan ke dalam database. Pilihan berdasarkan perbedaan NoSQL dan juga SQL tergantung pada kebutuhan aplikasi dan sumber daya yang tersedia meskipun berbeda. Kedua sistem database tersebut dapat digunakan secara bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh dari database non-SQL. Yang pertama ada Redis, yang kedua CouchDB, yang ketiga MongoDB, yang keempat Cassandra, yang kelima Elasticsearch, yang keenam Neo4j, dan yang terakhir adalah HBase. Nah, itu saja materi yang saya akan sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.